Halo guys, kita nyampe yang kedua sekarang ya. Kali ini gue cuma ngasih tauin lo pertolongan pertama apa jika lo baru kena penyakit ini. Jika lo masih bingung sebelum lo masuk ke 4P, lo mesti kerjain yang ini dulu. Part ini adalah part paling penting guys ya. Kalau lo nggak ngerjain ini, lo nggak akan sembuh dah. Beneran dah. Sulit sembuhnya dah ya. Oke, kenapa bisa jadi sulit? Karena gue bilang tadi, kalau nonton yang pertama adalah lo merasakan ketiga gangguan ini ya. Ada gangguan lambung, ada gangguan anxiety, dan nggak ada psikosomatisnya. Oke? Langkah pertama ya adalah kamu makan tiap 4 jam sekali. Ya. Oke, makan tiap 4 jam sekali. Jadi contoh, kamu bangun jam 8 pagi, berarti makan jam 8 ya, makan jam 8, habis itu makan jam 12, habis itu makan jam 4 sore, terus makan lagi jam 8, makan lagi jam 12, habis itu tidur. Atau kalau kamu tidur jam 10 ya udah nggak usah makan lagi jam 12. Seperti itu ya. Jadi tiap 4 jam. Jadi kamu makan berdasarkan jam, bukan berdasarkan lapar. Ingat, bagi kamu yang makan kalau lapar doang, gak akan sembuh guys. Gue jamin, asli. Di Dispepsia lo bakalan ada, kan ada terus ada. Terserah dia mau minum obat apa, mau minum jamu apa, kalau kamu makannya telat, pasti kumat. Aku juga gitu. Gak apa-apa sih sebenarnya, cuma jangan sering-sering aja sih. Dan kumatnya itu adalah, kamu bilang itu yang psikosomatis. Enggak, itu kumat dari lambung, keliengan, mau pingsan, deg-degan, terus sesek napas kalau naik tangga, sesek napas, sendawa terus kamu kalau sudah makan, loh mas saya baru makan langsung keliengan. Nah itu gara-gara kamu sudah telat makan dari 4 jam ini. Oke, dan aturannya satu di sini, lebih cepat lebih baik. Jadi kalau bilang mas saya 3 jam makan, oh nggak apa-apa, makin bagus gitu, maksudnya nggak apa-apa, tapi jangan 5 jam. Oke, coba 4 jam. Atau kamu makan pagi, siang, sore, malam 4 kali. Kalau kamu begadang makan lagi, kalau nggak begadang nggak, 4 lagi. Oke? Itu penting guys ya, makan 4 jam sekali, dan jangan tunggu sampai lapar. Ingetin nih, bener, ini paling penting. Kalau kamu gunain ini doang dalam 4 mingguan ya, maksud gue keliengan lo sembuh gitu. Karena dulu gue pribadi yang paling gue takutin adalah keliengan guys. Keliengan kayak mau pingsan gitu, itu yang paling gue takutin, dan itu hilang dengan gue makan 4 jam sekali. Terus yang kedua, yang paling penting adalah kamu jaga apa yang kamu makan. Serius. Kamu perhatiin kamu makan apa dan kenapa kumat. Oke? Jadi kalau kamu bilang, mas lambung gua kumat, lu perhatiin makannya apa, menu makannya apa. Kalau kumat, catat. Gua nggak akan ngasih lo list-list makanan apa yang nggak boleh dimakan. Ya lu bisa Google sendiri juga sih kalau itu ya. Cuma gue gini, gue kepengen lu sadar bahwa oh ini gua nggak bisa makan, ini bisa. Ini gua nggak bisa, ini bisa. Karena banyak orang yang kayak gue pribadi, gue minum kopi nggak apa-apa, tapi gue minum susu kumat. Oke? Dan ada orang yang minum susu kumat, minum kopi kumat. Ada orang yang dua-duanya nggak apa-apa, tapi kena sambal kumat. Nah, gue kena sambal nggak apa-apa gitu. Jadi istilahnya gini, lo coba sendiri, lo kumatnya makan apa. Jadi bener-bener lo harus awareness sama diri lo sendiri gitu. Lo harus pelajari sendiri, lo harus sadari sendiri apa yang bisa lo makan, apa yang nggak bisa lo makan. Apa yang bisa lo minum, apa yang nggak bisa lo minum. Sekarang gue nggak bisa minum tuh boba milk tea, Thai tea, cappuccino, nggak bisa karena ada campuran susunya. Pasti ya bisa minum, cuman habis itu perut gue mulai begah. Kalau dulu gue nggak begah, dulu gue langsung begah, langsung keringet dingin, langsung gue panic attack langsung gitu. Kalau dulu begitu, cuma sekarang udah nggak. Cuman kalau udah minum itu ya perut begah aja. Maksudnya mau makan apa jadi nggak enak. Aku juga gitu. Gak apa-apa sih sebenarnya, cuma jangan sering-sering aja sih. Nah terus yang ketiga, kalau menurut gue, saran gue dulu sembuh tanpa ada jamu, tanpa gue makan buah ya guys ya. Karena kenapa gue nggak makan buah nih, gue jelasin dulu kenapa gue nggak makan buah. Karena beberapa buah bikin gue kumat, beberapa buah bikin nggak apa-apa dimakan. Cuman karena gue bingung, akhirnya gue nggak makan buah sama sekali. Gitu dulu. Ya, dan itu gue tambal pakai vitamin, ntar gue jelasin. Nah terus yang satu lagi, jangan minum jamu. Kenapa? Karena gini, kita nggak tahu gini, masih gini, orang-orang yang baik, mungkin lo tahu dengar dari Google, lo tahu dari sosmed, ini kalau lambung minumnya ini jamu ya. Sekarang gini, lo bisa aja search Google sekarang, lo list buah apa atau jamu apa yang bisa memperbaiki lambung. Lo akan ketemu temulawak, jahe segala macam. Lo jus aja jadi satu lo minum. Bagus nggak untuk kamu? Bagus. Tapi apakah menyembuhkan? Nggak tahu. Apakah membuat kumat? Gue nggak tahu. Malah gue punya cerita kayak gini. Ada orang yang ngomong, mas gue udah ikutin pola makan lo. Gue makan 4 jam sekali berturut-turut selama 1 bulan. Dan gue sampai sekarang masih kumat mas lambung gue. Itu orang gue cecer guys. Wah gue cecer.
wah dia kemana-mana, gue pulang. Enggak. Maksud gue cecer, gue tanya, kenapa? Nggak mungkin lo kayak gitu, kenapa? Ya mas, gue udah ikutin lo. Gue bilang mungkin menu makan lo. Dia bilang kan menu makan saya ganti-ganti setiap hari. Nggak sama, tapi kenapa setiap hari saya kumat? Serius guys, dia kumat selama 4 minggu. Ya, padahal gue udah janjian kalau lo makan 4 jam sekali, dia sembuh. Tapi dia nggak. Gue cecer-cecer, ternyata dia minum jamu. Ya, gue lupa dia minum apa, cuman kalau nggak salah, ya biasalah temulawak, jahe, sama apa dicampur jadi satu di blender, dia minum tiap hari. Dan ternyata itu yang bikin dia kumat. Jadi setelah dia berhentiin itu, lambungnya nggak apa-apa. Gue dulu nggak minum jamu sembuh gitu ya. Dan gue harap lo kayak gitu juga. Gitu. Dan kalau memang lo pakai cara gue 4 minggu makan 4 jam sekali dan masih kumat, tolong lihat lo makan menunya apa. Kalau udah jamu, coba lo, mungkin itu kali yang bikin kumat. Dan gue hanya minum madu. Karena madu untuk nambahin tenaga. Ya. Jadi buat kamu yang ketiga adalah poin ketiga, minum madu. Minum madunya itu pagi sama malam. Itu buat tenaga doang. Ya, karena kalau orang-orang yang kena anxiety dan GERD ini kan bawaannya lemes, nggak ada tenaga, mau ngapa-ngapain ya kan. Aku juga gitu. Oke, dan yang keempat adalah minum vitamin. Kenapa gue minum vitamin ya? Karena gue bilang tadi, gue orangnya nggak suka sayur guys ya, dan gue makan buah tuh serem karena beberapa buah bikin gue kumat. Dan akhirnya gue minum vitamin. Vitamin yang harus lo minum adalah B-kompleks. Ya, ada 4 vitamin, B-kompleks, kalmak zinc, omega 3, sama vitamin D. Oke, B-kompleks harus diminum karena bagi kamu-kamu yang sudah kena psikosomatis selama berbulan-bulan. Oke, orang yang udah kena psikosomatis selama berbulan-bulan biasanya sarafnya terganggu, ada saraf otonom yang terganggu. Nah, vitamin untuk saraf adalah vitamin B-kompleks. Oke, B-kompleks itu B1 sampai B12 guys ya. Ya, ini kayak gini packagingnya. Ya, dan kamu incarnya yang 50 mg. Jangan yang di bawah 50 mg karena nggak ngaruh guys ya. Apalagi vitamin B-kompleks merek EP itu hanya 12 mg isinya atau 6 mg. Ya itu untuk anak kecil lah, bukan untuk lo ya. Gitu guys. Nah, vitamin kedua adalah kalmak zinc. Kenapa kalmak zinc? Karena banyak dari lu pada yang mulai linu-linu di sini, sakit di sini, ya kan? Ya kan? Terus sakit di sini, terus ya itu gara-gara mungkin kekurangan magnesium sama kekurangan zinc yang bikin lo jadi lemes, kayak ayam sayur, malas ngapa-ngapain, di tempat tidur aja gitu guys. Aku juga gitu. Dan kebanyakan orang-orang yang sudah menderita gangguan lambung selama berbulan-bulan biasanya kadar magnesium di dalam tubuhnya berkurang. Makanya gue rekomen kalmak zinc, tapi ini opsional, yang harus B-kompleks. Terus yang ketiga adalah omega 3. Omega 3 ini juga optional karena ini bagus untuk darah kamu, jantung kamu, untuk otak juga bagus. Jadi omega 3 ini optional sekali lagi. Dan yang paling penting nomor kedua adalah vitamin D3. Ya, ini kalau saya minum yang 5000 IU ini, dan ini bisa kamu dapat gratis dari Matahari Pagi. Sebetulnya kamu jemur gratis dapat. Tapi kalau kamu punya duit, kamu boleh beli lah vitamin D. Oke, saran gue itu dulu. 4 itu dulu aja dilakuin ya. Kalau kenapa dilakuin poin-poin ini? Sekarang gini, jika kamu makan 4 jam sekali, dan kamu benar-benar ngejaga apa yang masuk ke dalam mulut kamu, makanan minuman apa yang bikin kumat, oke? Akhirnya dari ketiga ini, kamu bisa ngilangin yang ini. Kamu bisa ngilangin gangguan lambung. Oke, berkurang tuh, lo mulai agak tenang tuh kan, lambungnya udah nggak kumat lagi. Oke, dan vitamin ini bisa mengurangi gejala psikosomatis. Oke, ini gue pakai tanpa obat psikiater ya guys. Tapi kalau lo minum obat psikiater ya udah, lo minum obat psikiater kan, lo minum alprazolam atau obat penenang kan hilang nih semua psikosomatis. Ya, tapi balik lagi itu tidak menyembuhkan ya. Dan gue bilang tadi, makanya vitamin ini juga tidak menyembuhkan karena gunanya sama kayak alprazolam dan lain-lain gitu ya. Dia hanya mengurangi psikosomatis. Oke. Nah, sekarang berarti tinggal anxiety-nya doang. Nah, untuk ngilangin anxiety ini nanti kita akan bahas di video 4P berikutnya. Oke? Stay with me. Kalau nggak ngerti diulang lagi. Dan jangan lupa minum B-kompleks biar lo fokus. Karena kalau nggak fokus lo nggak akan ngerti maksud video ini apa. Oke? Stay cool. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.